Ya, pemirsa, untuk memperbincangkan terkait polemik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang akan kembali dihidupkan di RKUHP yang tengah digodok DPR dan juga pemerintah. Kini telah bersama kami melalui sambungan video pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Baik, Patricia. Pak Abdul, kita langsung saja. Pasal Oke. tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada 2006 lalu telah dicabut oleh MK dan kini akan kembali dihidupkan melalui pasal 217 hingga 220 RKUHP. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira ini langkah mundur ya, karena pasal-pasal terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasannya adalah menurut Mahkamah Konstitusi pasal-pasal ini menjadi sebagai simbol kolonialisme gitu ya. Kenapa dikatakan sebagai simbol kolonialisme? Karena karena penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu berasal dari KUHP-nya Belanda, yang waktu itu Belanda adalah monarki ya, meskipun monarki konstitusional, artinya monarki yang sehari-harinya pemimpin negara itu dipimpin oleh seorang perdana menteri, tetapi kepala negaranya adalah raja, dan kepala negara di sebuah negara yang monarki itu tidak akan pernah diganti kecuali meninggal dunia gitu. Nah, karena itu ketika kita mengikuti pasal itu gitu, ketika Indonesia kemudian meresepsi pasal itu menjadi semacam simbol dari kolonialisme, yaitu simbol dari peninggalan penjajah kita zaman dulu. Kita tidak boleh menghina raja, tidak boleh menghina ratu gitu ya. Ya, siapapun tidak boleh ya. Nah, tetapi ketika kita sudah merdeka, kita sudah menjadi negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih 5 tahun sekali, maka pasal itu menjadi tidak relevan gitu. Karena apa? Karena presiden dan wakil presiden itu bukan lambang negara. Kalau di negara-negara Belanda, negara-negara monarki yang bersifat monarki atau kerajaan, raja atau ratu itu lambang negara. Yang kalau dihina memang sama dengan menghina negara gitu. Tetapi kalau di negara-negara demokrasi, kepala presiden dan wakil presiden itu bukan lambang negara ya. Karena itu dia berganti 5 tahun sekali. Nah, karena itu menurut Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu sama dengan simbol kolonialisme. Dia seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari kritik gitu. Kalau ada kemudian pernyataan-pernyataan yang kemudian dalam satu perspektif bisa dianggap sebagai penghinaan, seharusnya kalau itu ditujukan kepada jabatan, karena presiden dan wakil presiden itu jabatan, bukan orang gitu. Nah, karena itu ya harus ditempatkan sebagai kritik gitu. Nah, tidak bisa ditempatkan sebagai satu kejahatan penghinaan terhadap orang per orang. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi di putusannya tahun 2006 itu, kalau presiden dan wakil presiden pribadi merasa dihina, maka dia bisa menggunakan pasal 310. Pasal penghinaan terhadap pribadi gitu ya, itu bisa dilaporkan secara pribadi. Nah, bahkan kalau dilihat ya, ancamannya jauh ya, ancamannya cuma 9 bulan ya, 310 itu ya, jadi tidak sampai 1 tahun gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa beda gitu kritik atau penghinaan terhadap jabatan dengan terhadap pribadi gitu. Itu harus dipisahkan. Apalagi negara kita sekarang adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oke, Pak Abdul, artinya bisa dibilang bahwa dengan menghidupkan pasal ini berarti marwah kita menjaga juga marwah presiden juga wakil presiden. Tidak mengganggu marwah presiden dan wakil presiden, artinya mestinya sih sesungguhnya udah selesai gitu. Ketika pasal itu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, ya mahkamah yang kita sepakati sebagai satu hasil reformasi untuk mengkoreksi undang-undang yang memang berlawanan dengan konstitusi, mestinya itu ditaati, dimengerti gitu oleh birokrasi, oleh pemerintahan gitu. Yang harus dilindungi itu orangnya,
ya orangnya yang menjadi presiden, bukan jabatannya. Presiden dan wakil presiden itu jabatan politik, itu jabatan yang setiap hari boleh dikritik gitu. Boleh dikritik, boleh diajukan keberatan terhadap baik kepada kebijakannya maupun kepada putusan-putusannya gitu. Jadi mengkritik presiden atau bahkan dalam satu titik bisa disebutkan umpamanya menghina jabatan presiden, itu bukan menghina orang gitu. Itu kritik terhadap satu jabatan gitu. Nah, karena itu 2006 itu dipisahkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau orang yang merasa dihina, lapor melalui pasal 310 sebagai penghinaan biasa gitu. Karena itu kemudian 310 itu kan delik aduan. Kalau diadukan jadi, kalau enggak ya nggak ada masalah gitu. Oke, Pak Abdul, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial, kemudian orang bisa seenaknya saja berkomentar begitu kan, menyampaikan pendapat dengan banyaknya platform yang ada. Nah, ini bagaimana kemudian menjaga nama baik presiden agar tidak dihina seperti itu di tengah perkembangan teknologi, adanya media sosial? Oke, itu dua hal yang begini. Nama baik presiden dalam pengertian orangnya itu harus dijaga gitu. Tetapi presiden itu sekali lagi jabatan politik gitu. Ya, presiden, wakil presiden itu jabatan politik yang setiap waktu bisa dikritisi, ya, bisa dikritik, bisa diajukan keberatan terhadap pendapat atau putusan-putusannya gitu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, media sosial memang bisa digunakan untuk itu, ya, digunakan untuk mengajukan pendapat, keberatan dan sebagainya gitu. Hanya saja ketika dia diajukan terhadap jabatan, kalau menurut saya tidak ada konsekuensi hukumnya. Undang-undang ITE juga mengatur, ada ya pasal 28 itu, tapi itu terhadap pribadi sebenarnya. Pencemaran nama baik terhadap pribadi orang gitu, melalui media sosial. Itu yang dihukum di dalam media sosial itu. Bahkan kan yang banyak korban akhirnya juga ibu-ibu dan ya kebanyakan ibu-ibu ya, 28 ayat 3 itu yang pencemaran nama baik melalui media sosial. Nah, karena itu jelas kalau menurut saya ya, sepanjang yang dihina itu orang pribadi, silakan di proses hukum gitu. Tetapi kalau menyangkut jabatan gitu ya, jabatan itu nggak bisa disama-samakan dengan orang gitu. Karena ketika orang menyebut jabatan, yang dikritik itu pasti programnya, pasti pekerjaannya yang dikritik itu. Yang dilakukan keberatan itu pekerjaannya, bukan orangnya gitu. Ya, bahwa ada orang yang menjabat itu kecuali kritiknya terhadap pribadi orangnya. Umpamanya pernah ada orang yang mengkritik dengan menggunakan sebuah hewan umpamanya. Kalau itu pasti ditujukan pada orang gitu, bukan pada jabatan tuh yang seperti itu. Saya setuju kalau yang seperti itu diproses gitu ya. Karena jelas-jelas dia mengidentifikasi bukan presiden, artinya orang yang menjabat presiden dengan menggunakan hewan itu. Tetapi kalau sepanjang coba keberatan atau kritik ya nggak ada masalah kalau menurut saya. Baik, Pak Abdul, mohon maaf saya harus potong. Kemudian Pak Abdul, di pasal yang baru kemudian ada delik aduan begitu, di mana presiden dan juga wakil presiden bisa melaporkan ya kalau misalnya ada penghinaan seperti itu. Tanggapan Anda? Iya. Saya sepakat itu sepanjang itu digunakan penghinaan terhadap pribadi gitu. Ya, bukan terhadap jabatan. Kalau digunakan terhadap jabatan, saya kira itu bertentangan dengan pilihan kita sebagai negara demokrasi gitu. Ya, karena jabatan publik itu boleh dikritisi kapanpun gitu. Tidak hanya waktu pemilihan gitu, tapi setiap saat yang namanya jabatan publik itu terbuka untuk dikritisi gitu. Nah, karena itu ketika itu kan memang di KUHP pencemaran nama baik itu juga kan delik aduan ya, pasal 310 di KUHP itu delik aduan, artinya kalau diadukan dia jadi perkara, kalau nggak diadukan enggak. Nah, cuma keberatan saya adalah ketika disebut itu pencemaran terhadap jabatan, dalam hal ini adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Tapi terhadap pribadi itu bisa diproses kalau umpamanya kritiknya terhadap orangnya gitu. Baik Pak Abdul Fikar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Mohon maaf waktu kita terbatas, kita harus akhiri sampai di sini.